Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahra dengan NIM 2104075120025 dari kelas BC 212. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah kesehatan lingkungan serta memberikan solusi atau cara mengatasi masalah tersebut. Jadi, kesehatan lingkungan itu merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealamian dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan lingkungan sendiri adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian air terlebih dahulu. Jadi, air ini adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, padat, dan cair. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri, kekurangan air bersih ini masih sangat menjadi perhatian khusus di negara kita. Air ini sangat penting bagi kesehatan manusia. Namun, populasi manusia yang terus meningkat membutuhkan lebih banyak air, pangan, energi, dan bahan baku, sehingga persediaan sumber alam, termasuk air, semakin menipis. Akhirnya, kita saat ini harus bersaing dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya. Di sisi lain, penyediaan air bersih untuk masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada beberapa masalah yang kompleks dan belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang sering dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat penyaluran air kepada masyarakat, sehingga berefek pada tingkat kesehatan masyarakat yang semakin menurun. Selanjutnya, salah satu permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia yaitu krisis air bersih. Krisis air bersih ini disebabkan oleh pencemaran air, sedangkan pencemaran air disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu perilaku manusia. Di Indonesia sendiri, ada 3 masalah utama krisis air bersih. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, masih banyaknya pencemaran air. Masalah ini kerap muncul sebagai dampak dari pemukiman dan industri atau penggunaan teknologi yang kurang ramah terhadap lingkungan. Seperti pada gambar di samping memperlihatkan tentang limbah dari suatu pabrik, sehingga air pun terkontaminasi mikroorganisme berbahaya yang termasuk senyawa polutan mikromutagenik dan karsinogenik, senyawa penyebab kanker, sehingga turut memberikan dampak buruk pada makhluk hidup. Masalah yang ketiga sendiri yaitu alokasi anggaran yang ada di daerah yang hendak digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih sangat minim. Untuk menanggulangi masalah air bersih di Indonesia, diperlukan peran aktif dari rakyat Indonesia sendiri, seperti pemerintah, sektor swasta,
dan kita sebagai masyarakat umum. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi krisis air bersih. Yang pertama, penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa masih ada beberapa pabrik yang masih nakal dalam hal membuang limbah. Alih-alih mengelola atau menetrangkan limbah terlebih dahulu, pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menindak pelanggaran tersebut, tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang kerap membuang limbah rumah tangga secara sembarangan. Yang kedua yaitu teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, teknologi level standar tentu tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Kurangnya ruang dan jarak sumber air yang dekat juga menjadi alasan lainnya. Dalam penyediaan air, melakukan penyebaran sumber daya teknologi ke daerah-daerah lebih efektif daripada pemusatan di satu sektor. Selain itu, wadah penampungan air hujan juga sangat diperlukan dalam mengatasi krisis air bersih ini. Yang ketiga yaitu sosialisasi intensif kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya memberikan himbauan terkait beberapa hal penting kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelanggaran BAB, buang air besar di ruang terbuka, terutama sumber-sumber air seperti di sungai dan di danau. Selain itu, limbah rumah tangga juga perlu diolah dengan tidak mencampur atau membuang limbah cair bersama benda-benda padat dan cemaran berbahaya. Keempat, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Nah, poin terakhir ini juga merupakan tindak penyuluhan, hanya saja lebih menjurus kepada anak-anak yang berusia lebih muda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggait sekolah-sekolah untuk terus mengedukasi para siswa tentang tema kesehatan, lingkungan, dan kepedulian sosial melalui materi pembelajaran tentang pentingnya air bersih. Dengan terlibatnya para generasi muda ini, kita bisa lebih antisipasi terhadap masalah air bersih di masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan air. Kebutuhannya adalah sebuah kemutlakan. Air ini juga berhak hidup setiap orang di muka bumi ini. Memburuknya mutu air akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar. Itulah penjelasan mengenai salah satu masalah kesehatan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana cara menanggulanginya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.